Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naiza Asyafa Amisa Rizky. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum atau kultum yang materinya sudah saya dapatkan atau saya ringkas dari kegiatan Baitul Arqam Fakultas Agama Islam kemarin. Nah, ini ada dua materi yang akan saya ulas atau saya sampaikan kembali. Yang pertama adalah tentang implikasi tauhid dalam kehidupan, dan yang kedua adalah menumbuhkan semangat implementatif dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu yang kita tahu beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Yang pertama saya akan sampaikan implikasi tauhid dalam kehidupan. Tauhid sendiri adalah intisari pengamalan dalam agama-agama. Tauhid dalam Islam unik dengan inti sifat Allah yang Maha Esa adalah rahmah, yang ekspresinya Rahman Rahim atau Tauhid Rahamutiyah. Dengan inti sifat tersebut, kehadiran Allah dalam hidup fungsional, yang diantaranya dengan pemberian risalah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai risalah rahmatan lil alamin. Risalah rahmatan lil alamin terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 107 penjelasannya, yang kurang lebih artinya seperti ini. Islam adalah agama yang diwahyukan untuk mewujudkan kebaikan nyata berupa hayah thayyibah atau hidup baik dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah lahum ajruhum inda rabbihim atau sejahtera sesejahtera-sejahteranya. Kriteria yang kedua adalah wala kaufun alaihim atau damai sedamai-damainya. Dan kriteria yang ketiga adalah walahum yahzanun atau bahagia sebahagia-bahagianya. Peran tauhid dalam mewujudkan hidup baik dengan 3 kriteria yang sudah saya sebutkan tadi dapat dijabarkan dalam beberapa sistem dan idealitas berikut. Nah, berikut ada beberapa sistem dan idealitas yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah peran dalam membentuk dasar sistem nilai budaya, yang isinya adalah pandangan tentang hidup, pandangan tentang waktu, pandangan tentang kerja, pandangan tentang manusia, dan pandangan tentang alam. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pandangan tentang hidup. Hidup adalah ujian untuk melakukan amal terbaik. Surah Al-Mulk ayat 2 penjelasannya. Dan yang kedua adalah pandangan tentang waktu. Kesadaran waktu untuk terhindar dari kusrin dengan orientasi waktu ke depan. Penjelasan lebih lengkapnya ada pada surat Al-Hasyr ayat 18. Yang ketiga adalah pandangan tentang kerja. Kerja adalah bagian dari amal saleh atau perilaku hidup baik dan berfungsi untuk mewujudkan hayah thayyibah, sehingga tidak hanya sekedar untuk memperoleh penghasilan, tapi berfungsi untuk memperbaiki karya sebelumnya. Yang keempat adalah pandangan tentang manusia. Manusia menjadi hamba dan khalifah atau wakil Allah di bumi dengan kodrat wujud, kodrat eksistensial, dan kodrat potensi atau makhluk beragama, makhluk ekonomi, makhluk tata aturan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah pandangan tentang alam. Alam diciptakan untuk manusia dengan kemampuan dan daya dukung. Penjelasan kurang lebihnya ada pada surah Ar-Rum ayat 8. Yang kedua adalah peran dalam membentuk sistem nilai moral, yang isinya ada tujuan hidup, orientasi hidup, cita-cita hidup, kesetiaan hidup, komitmen hidup, prinsip hidup, dan perbuatan baik. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tujuan hidup, yang isinya adalah etis atau kebahagiaan, spiritual, dan ridho Allah. Dan orientasi hidup tadi adalah spiritual, sosial, dan pribadi. Selanjutnya ada cita-cita hidup. Waj'alna lil muttaqina imama atau
iman bagi orang-orang yang bertakwa. Kesetiaan hidup, setia kepada Allah dengan konsekuensi setia kepada negara, lembaga, tempat kerja, keluarga, dan diri sendiri. Komitmen hidup, ia kanak bodoh, mengabdi kepada Allah sebagai hambanya dan khalifahnya, dan ia kanasta'in, memohon pertolongan kepadanya supaya dapat menempuh sirat mustaqim atau jalan yang jelas, lagi mudah, terdekat, dan tercepat mencapai apa yang dituju. Selanjutnya, prinsip hidup ish kariman atau hidup mulai dengan banyak memberi, atau mut syahidan, yaitu mati syahid sebagai pejuang di jalan keunggulan. Dan yang terakhir adalah perbuatan baik atau perbuatan yang bermanfaat untuk mewujudkan hidup baik, dan perbuatan buruk atau perbuatan yang menimbulkan madarat dan mafsadat dalam kehidupan. Itu tadi satu materi yang sudah saya ulas. Yang selanjutnya adalah materi kedua adalah menumbuhkan semangat implementatif dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sebelum saya menjelaskan beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada tokoh dan gerakan yang segenerasi dengan sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama dari Jawa ada Dr. Sutomo dengan organisasinya Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1904. Yang kedua ada Saman Hudi yang beliau mendirikan Syarikat Dagang Islam atau biasa disingkat SDI yang didirikan pada tahun 1905. Kemudian dilanjutkan oleh Cokro Aminoto yang mendirikan Syarikat Islam tahun 1912. Kemudian di Minangkabau ada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ada Ahmad Khatib yang mendirikan suatu organisasi yang bernama Al-Minangkabawi, dan ada juga Haji Rasul atau Hakka mendirikan Sumatera Tawalib pada tahun 1919. Kemudian di Sunda atau di Jawa Barat ada Ahmad atau Abdul, saya kurang tahu, yaitu Ahmad Halim mendirikan organisasi Persatuan Islam pada tahun 1923. Dan ada organisasi atau gerakan dari Arab Indonesia yang didirikan Arab Indonesia. Yang pertama tokohnya adalah Ahmad Surkati yang mendirikan Jamiat Khair pada tahun 1906, dan ada Abdul Rashid Baswedan. Beliau adalah kakeknya gubernur dari DKI Jakarta sekarang, Pak Anies Baswedan. Beliau dulu mendirikan Partai Arab Indonesia. Nah, itu tadi tokoh dan gerakan yang segenerasi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya adalah pelajaran apa saja sih yang dapat kita ambil dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah beliau itu belajar dari Al-Quran dengan orientasi amal. Cara beliau belajar atau mendekati Al-Quran sendiri itu pertama dengan cara tahu artinya, yang kedua tahu tafsirnya atau keterangannya, yang ketiga tahu maksudnya. Dan ini prinsip beliau sih, kalau menghafalkan Al-Quran, kalau larangan sudah ditinggalkan dan kalau perintah sudah dikerjakan. Kemudian beliau itu sangat suka amal sosial dan berbagi. Dari hasil kerja keras dan jeripayah beliau itu sudah sangat banyak sekali membantu orang-orang yang pada zaman itu yang mungkin membutuhkan bantuan ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak merasa paling benar. Beliau itu adalah sosok yang senang berdiskusi, senang menyampaikan pendapat, senang meminta pendapat orang lain. Jadi beliau itu tidak pernah menyimpulkan apapun itu sendiri. Jadi beliau itu selalu meminta pendapat orang lain untuk mencapai sebuah tujuan atau maksud gitu ya. Selanjutnya adalah beliau itu orang yang sangat mementingkan organisasi. Jadi bagi beliau inti dari organisasi itu sendiri adalah saling berbagi harta, ilmu, dan tenaga. Dan beliau itu orangnya sangat
welcome ya, kalau bahasa sekarang itu welcome. Beliau itu sangat welcome dalam mengajarkan anggota-anggota organisasinya dulu untuk lebih berilmu gitu, lebih bisa menjalankan suatu organisasi itu seperti apa. Dulu beliau itu mau ya untuk mengajarkan gitu. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan dari 2 materi yang sudah saya dapat dari kegiatan yaitu Arkam kemarin. Semoga kultum saya ini atau ulasan materi saya yang sedikit tadi itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.